Kata event international, jemput pun negara-negara luar. Tapi kenapa referee-nya dari negara yang sama? Jurinya ada 3 orang. 3 orang pun daripada negara yang sama. Lah. Weh, kalau nak bias, kalau nak berat sebelah, janganlah obvious sangat. Event dia, tempat dia, judges orang dia, referee orang dia, rules pun rules dia. Apa yang korang expect sebenarnya? Boycott Beyond, sebab Beyond ambil pengadil semua Indonesia. Nggak adil kalau gini. Berat sebelah. Kalau tak KO, tak menang. Betul lah awak cakap. Dari dulu lagi daripada netizen ke semua, Konoha ni memang je tak boleh tengok Malaysia lebih. Berarti dari pengadil Indonesia, juri pun Indonesia, jadi ya akhirnya nggak adil guys, berat sebelah kan ya. Wasitnya full Indo, kenapa nggak dibahas woi? Ini orang Indonesia pun juga sebenarnya geram juga guys ya. Ayo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa bohong masa, jadi ada yang viral akhir-akhir ini geng ya, dikarenakan ya satu Malaysia tak puas geng dengan adanya kontes atau program acara Beyond. Nah ini geng ya, so akhirnya satu Malaysia boykot Beyond guys. Sebenarnya apa yang berlaku? Jujur saya tak terlalu mengikuti acara ini sih guys ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa video dari Musa Up To Date geng ya, dan seperti apa keluhan dari rakyat Malaysia dan juga mungkin para konten kreator yang ada di Malaysia guys ya. Oke, seperti biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu geng. Kita akan coba untuk nonton geng bersama-sama seperti apa videonya guys ya. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada penyelenggaraan ajang internasional Beyond 6 yang kembali memicu perdebatan. Sejumlah pihak menyampaikan kritik terhadap kredibilitas juri dan wasit yang bertugas. Sorotan ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari para praktisi pertarungan profesional Malaysia yang menilai bahwa sejumlah keputusan dinilai janggal dan menimbulkan ketidakpuasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Event Beyond ni ikutkan Malaysia dah boleh menang besar tau. Tapi itulah, faham je lah. Dah kalau event dekat Konoha kan, lepas tu pengadil pun Konoha, juri pun Konoha, semua Konoha lah yang pegang. Sebab tu lah cakap menang tipis kan. Tapi tu lah, kalau pengadil, juri semua daripada negara-negara lain, confirm adil. Ini tak nak menang kena KO kan. Walaupun Malaysia adalah beberapa fighter menang poin besar, ikutkan menang poin besar dah, dia dah boleh menang dah kan. Tapi tahu-tahu player pula Konoha yang menang. Betul lah awak cakap. Dari dulu lagi daripada netizen ke semua, Konoha ni memang je tak boleh tengok Malaysia lebih. Tapi tak apa. Apa-apa pun Malaysia menang di hati rakyat je. Berarti ini kontes ya, bukan kontes ya, program ini geng. Berarti dari pengadil Indonesia, juri pun Indonesia, jadi ya akhirnya nggak adil guys, berat sebelah kan ya. Wasitnya full Indo, kenapa nggak dibahas woi? Ini orang Indonesia pun juga sebenarnya geram juga guys ya. Kritikan yang saya anggap sangat baik, kritikan yang baik yang membangun, tidak peraturan UFC dipublish atau dicari ya, karena banyak hal juga. Karena pas sejak kami berdiri banyak juga Instagram yang mengatasnamakan UFC, maka dengan ini juga kami akan menerima masukan kritikan yang positif untuk memajukan combat sport. Kami sportif, kami akan mempublish di Instagram kami yang nanti mungkin akan ada di
keterangan di bawah ini bahwa kami akan mengganti semua Instagram atau media sosial kami seperti yang resmi, official resmi. Boykot Beyond sebab Beyond ambil pengadil semua Indonesia. Nggak adil kalau gini. Berat sebelah. Kalau tak KO, tak menang. Hah? Kalau juri buat keputusan, Indonesia menang. Tapi apapun nasib baik Malaysia menang. Dah sasar lah kan ambil pengadil Indonesia. Dah sasar lah Indonesia menang. Lepas tu dia ambil lah pengadil luar negara. Harusnya begitu guys. Ini jujur aku tak begitu mengikuti program ini guys ya. Beyond itu aku tak terlalu mengikuti guys ya. Tapi setahu saya guys ya, di mata seorang amatir seperti saya, di mana-mana event luar negara ya, itu harusnya juri pengadil itu ya harusnya dari luar negara juga. Ini misal nih Indonesia sama Malaysia jumpa main bola sepak, referee-nya yang paling adil siapa? Ya dari luar negara guys, bukan dari Malaysia, bukan dari Indonesia, tapi dari luar negara. Mungkin boleh dari Thailand, mungkin boleh dari Arab, mungkin boleh dari Jepun ya. Jadi lebih fair play di sini ya. Kalau semua juri dari Indonesia, referee dari Indonesia, ya macam mana guys kalau mau adil kan? Aduh, oke, next. Ya aku baru tahu nih. Daripada Indonesia, bukan daripada Malaysia. Nasib baik yang ni Nina Bobo. Kalau tak, kalah Boy Prata. Atau kalau menang pun split decision. Haris Haikal dominant, tapi tak KO. Kena split decision. Ini lawak. Tendang kaki, lari. Menang. Aku benar-benar nggak nyangka. Muka Izazaki blur. Apa ni? Poin aku banyak masuk. Tapi kena ingat, ini tempat dia orang. Selagi tak KO, ada je benda dia nak buat. Pagi dia orang menang. Muka Kabilan pun sama. Muka Kabilan pun blur. Apa ni? Lawan tak lari-lari ke sudut, tendang kaki. Boleh menang. Tapi Ustaz Amarul, fight dia alhamdulillah diberkati. Kamera terakam. Yang ni dia clean, bukan tendang kemaluan tau. Itu pun judges lama nak ambil keputusan. Mesti dia orang bincang. Alah, macam mana nak tipu ni kan. Kesian Jepun datang jauh-jauh, dominant 10 round, Jepun dicurangi. Korang tak payahlah minta pendapat belah sana kalau korang tanya Roteng lawan Fajar Set Boy pun, kalau Fajar Set Boy tak KO, pasti Fajar Set Boy yang menang. Event dia, tempat dia, judges orang dia, referee orang dia, rules dia. Apa yang korang expect sebenarnya? Tapi untuk fighter Malaysia, tahniah. Fighter Indonesia pun dah buat yang terbaik. Aku respect dia orang. Aku sebagai penonton dan juga supporter Malaysia, aku respect dia orang. To Mr. President, Mr. Shelos, if this is the quality of this event, your event will never get to grow to the international. Maybe this event will just between Malaysia and Indonesia only. Itu ternyata geng. Kata event international, jemput pun negara-negara luar. Tapi kenapa referee-nya dari negara yang sama? Jurinya ada 3 orang. 3 orang pun daripada negara yang sama. Weh, kalau nak bias, kalau nak berat sebelah, janganlah obvious sangat. Sebab bila obvious sangat macam ni, dia jadi melampau. Orang pun malas nak tengok. So, Beyond 6 kali ni memang banyak gila kecaman yang diorang dapat. Jom kita sembang sikit pasal Beyond 6 ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Okay, Beyond 6 kali ni sekarang Malaysia leading 5-4, ataupun boleh kata Malaysia menang 5-4. Tapi ramai tau orang Malaysia yang tak puas hati dengan Beyond 6 ni, termasuklah aku. Sebab apa? Banyak juga benda-benda tak adil, benda-benda berat sebelah daripada referee untuk tournament Beyond kali ni. Yang paling obvious, game Kabilan ni lah. Aku rasa semua yang tengok, semua tahu kot siapa yang patut menang. Even dia sendiri pun rasa macam dia dah nak celebrate sebab dia memang confident gila yang dia akan menang. Even story ni pun daripada Johan Ghazali. Dia pun buat story, aku rasa dia pun tahu yang dia pun ingat
yang ini yang akan menang. Tapi sebaliknya player Indonesia yang menang. Okey, macam mana boleh menang kalau pukulan-pukulan memang lebih dekat Kabilan ni? Dia bukan like sengit ke apa tau, like obviously dia ni patut menang. Sama jugalah dengan Izzat Zaki, dia yang banyak asak, pukulan dia yang banyak masuk, tapi dia juga yang kalah. So kalau aku tanya orang Malaysia, memang ramai katalah Kabilan patut menang. Tapi aku nak tanya orang Indonesia sendiri, patut ke Fahri ni jadi winner untuk match semalam? Aku baca lagi benda-benda yang berlaku untuk tournament Beyond Six ni, sebab yelah aku tak biasa buat konten ni, kadang-kadang tak ingat lah. Game Haris Haikal versus Aprilando, Haris Haikal dominate, tapi result split decision. Sepatutnya unanimous decision. Game Raul versus Maliki, sepatutnya Raul menang by TKO atau KO, 2 knockdown. Tapi ref kira lambat weh. And bagi Maliki bangun dulu, baru start kira. Izzat Zaki dah cerita tadi kan, pukulan dia lagi banyak. Okey, lepas tu game yang main event pun ada kontroversi juga. Tiba-tiba jadi seri. Okey, game Putra 1 kali blow. Ronald diberikan masa untuk recovery. Okey, so sepatutnya tak ada point lah nak cakap Ronald tak fokus sebab sakit. Okey, round 5, yes, Putra buat satu mistake, illegal elbow yang buatkan belakang kepala Ronald pecah. End up draw. Okey, mungkin Putra kalah, tapi fighter-fighter Malaysia yang lain pun patut menang. Right, so scoring 5-4 tu mengarut lah. Ini Mamat Botak ni pun sama. Beyond sebelum ni Selos. Macam Beyond 5 hari tu lagi okey. Kenapa bila kau dah buat the next one lagi teruk? Padahal the next one patut lebih grand, lebih international, lebih bagus. Right, so korang komen pendapat korang dekat bawah pasal Beyond 6 kali ni. Okey, berarti ini eventnya Beyond bukan internasional guys, tapi ya Beyond Indonesia. Ya kan, karena referee dari Indonesia, jurinya dari Indonesia, semuanya dari Indonesia. Ya otomatis kalau bukan Indonesia ya pasti agak-agaknya berlaku kecurangan, itu udah pasti guys ya. Dan agak kurang fair play. Jadi seperti saya katakan sebelumnya guys, jadi harusnya untuk referee, juri sekalipun ya harus dari luar negara, bukan dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Itu harusnya. Alamak. Oke. Next video. Alright guys, so semalam adalah perlawanan ataupun keputusan yang cukup kontroversi untuk Beyond Combat 6 Malaysia vs Indonesia ya. Jadi apa yang aku ucap di sini for Mr. President, Chelos and UCC, kamu kena perbaiki lagi nih Beyond nih, sebab aku support Beyond nih daripada Beyond pertama. Beyond pertama aku start nonton sudah sampailah Beyond ke-6 nih. Aku support, dan Beyond ke-6 ni adalah Beyond yang paling gagal di seluruh Beyond. Sorry to say ya Mr. Chelos, Mr. President, sebab apa yang aku dapat nonton, apa yang aku dapat lihat semalam, banyak keputusan juri yang tidak sepatutnya. Aku tidak tahu kenapa banyak split decision yang berlaku. Sepatutnya tidak ada split decision yang berlaku. Terutamanya aku tak mau cakap fight lain lah. Yang paling jelas kita boleh nampak Nidal vs Uncle Kong, King Joker vs Uncle Kong. Apa yang aku boleh nampak di situ, kenapa perlu ada split decision? Kerana aku nampak di situ Nidal dia mendominasi pertarungan tersebut. Tetapi kenapa juri membuat split decision, dan kesian untuk Amarul. Okay, Amarul pun sepatutnya clean shot daripada Amarul pun masih lama lagi untuk dicek oleh juri tersebut. Tapi di sini banyak kekecewaan lah. Sebenarnya untuk Beyond 6 ni expectationku ataupun ekspektasiku jauh guys ya untuk tontonan kedua negara. Sebab kalau aku nampak daripada fight card, daripada fighter-fighter yang bermain, bagi aku it's okay. Fight card semua mantap kan, semua mantap lah fight card. Cuma jadi sini teruk keputusan juri. Aku dah tahu organizer ada masuk campur kah, apakah aku nak tahu. Cuma yang aku harapkan untuk Mr. Chelos, Mr. President kena perbaiki ni. Jujur ini
First time aku rasa Beyond yang paling gagal begini. First time ini ya. Berarti dari Beyond 1 sampai 5 masih oke. Yang ke-6 ini paling truk yang paling gagal dalam sejarah Beyond, guys ya. Oke, dan kalau tak silap presiden dari Beyond Selos ini juga sudah mengkonfirmasi, sudah klarifikasi juga, guys ya. Itu Netizen daripada Indonesia tidak perlulah bergaduh dan tidak perlulah menyerang fighter-fighter yang lain tuh, sebab mereka tuh hanya pemain. Jadi kita kena paham di situ ya. Mereka tuh hanya pemain, fighter yang dibayar untuk bermain. Jadi kena paham. So ini bagi aku kesalahan full untuk juri lah. Satu, untuk yang Cyril Effendi lambat betul untuk masukkan medik, sebab itu bagi aku pukulan yang cukup mematikan, sebab di bagian sini ada nadi ya. Di sini ada nadi, jadi itu kalau lambat sikit mungkin boleh menyebabkan kematian. Betul-betul lambat semalam juri. Dan untuk komentator Sardo aku respect dia dulu, cuma semalam aku hilang respect sebab banyak yang ayat-ayat keluar dari mulutnya tidak netral. Dan aku bagi respect aku kepada Jaden semalam, Jaden Bahtera, sebab Jaden Bahtera dia cuba untuk masuk ke netral tu, dia tidak menyebelah kepada satu pihak. Sardo kena perbaiki jugalah. Sardo kena perbaiki sebab kebanyakan semalam apa yang aku nonton dia lebih berpihak kepada sebelah, kepada Indonesia. Jadi aku harapkan Beyond seterusnya akan majulah, sebab ini Beyond cukup mengecewakan, Beyond yang paling gagal. Oke. Pengamat menilai bahwa beberapa pertarungan yang mestinya dapat dimenangkan dengan selisih poin besar justru berakhir dengan keputusan yang tidak sejalan dengan ekspektasi para penonton dan analis. Dalam sejumlah komentar yang beredar, terlihat kekecewaan ketika beberapa atlet yang diyakini unggul justru tidak memperoleh hasil sesuai performa mereka di arena. Kondisi ini kemudian memunculkan anggapan bahwa penyelenggaraan yang didominasi satu negara dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa sebuah ajang internasional seharusnya menjaga transparansi, keadilan, serta profesionalisme tanpa memihak. Ketika keraguan muncul, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik, merugikan para atlet, dan mencenderai reputasi ajang itu sendiri. Oleh karena itu, evaluasi dari penyelenggara menjadi hal yang sangat diperlukan, baik dalam aspek pemilihan juri, standar penilaian, maupun tata kelola pertandingan. Ajang seperti Beyond 6 memiliki potensi besar untuk menjadi ruang kompetisi yang membanggakan bagi kedua negara. Namun, agar potensi itu terwujud, kepercayaan penonton dan komunitas profesional harus menjadi prioritas utama. Netralitas juri dari berbagai negara dapat menjadi langkah yang relevan untuk mengurangi kecurigaan serta memastikan hasil yang diterima publik dengan lapang dada. Sebagai penutup, perdebatan yang muncul dapat dijadikan pembelajaran bagi semua pihak. Penyelenggara perlu memperbaiki sistem penjurian agar tetap independen, transparan, dan diterima publik. Para atlet pun dapat menjadikan kontroversi ini sebagai motivasi untuk tampil lebih meyakinkan di kesempatan berikutnya. Yang terpenting adalah menjaga semangat sportivitas dan saling menghargai, agar ajang internasional dapat menjadi sarana memperkuat hubungan, bukan sumber perpecahan. Semoga ke depan setiap kompetisi dapat berjalan lebih bersih, profesional, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh penonton. Ya, harusnya seperti itu, guys ya. So, akhirnya kalau udah seperti ini, yang malu kan juga dari pihak Indonesia juga kan, guys. Ya Allah. Oke, kita coba untuk menonton beberapa komentar yang cukup menarik. Dan ya, saya sendiri agak malu, guys ya, dengan adanya kejadian ini, guys ya. Nah, ini akhirnya kan ada anggapan komen-komen yang seperti ini, guys. Misal ini, guys ya, ada Muhammad Rizwan Razali ini ya, kepada fighter-fighter rakyat Malaysia, tolong ya, tolong, dan minta tolong sangat-sangat jangan join lagi Beyond dekat Konoha. Nah itu Konoha ya, ada semua, bukan setakat bawa nama sendiri tapi nama dan maruah Malaysia juga. Janganlah menjatuhkannya maruah kita dengan join event taraf kampungan. Nah kan
Akhirnya kan ada komentar-komentar yang seperti ini, geng. Ramai yang kecewa juga, guys ya. Berat sebelah dan langsung tak adil, sedangkan hadiah pun ciput saja. Hadiah pun ciput. Oke, sedikit ya. Sedarlah bahwa Kuno HH sengaja menghina Malaysia, mendapatkan keuntungan daripada penghinaan itu, dan coba mengambil kesempatan menaikkan sukan kombat di Kuno HH yang kita ketahui langsung tidak setanding dengan fighter Malaysia. Sudahlah, kita selalu dihina, dipandang rendah dan dicaci maki, walaupun kita tahu tahap mentality mayoriti rakyat Kuno HH. Nah itu sangat, aku tak tega untuk bacanya lagi ya. Tapi langsung tak sadar diri mereka boboh. Nah tolonglah jaga image sendiri dan negara. Nah akhirnya kan ada komen-komen yang seperti itu, guys ya. Setuju, macam tak ada value, tak ada marwah pula fighter kita diperlakukan, padahal fight kita taraf antar bangsa. Boleh join event bagi lagi besar dari Beyond 2. Kalau tak boikot serius, cakap marwah kita boleh dibeli dengan uang rupiah. Nah kan guys ya. Ya Allah, ini jadi malu juga nih aku, geng ya. Mungkin para juri dan pengadil telah dikontrol oleh bokeh perjudian. Nah itu kasihan si Selos, presiden Beyond ya. Ya Allah, itulah geng ya. Boikot aja event sampah macam nih ya. Akhirnya ya siapa yang nggak marah-marah, guys ya. Begitu. Ini coba kalau situasi itu dibalik, seandainya Malaysia mengadakan event lah ya, kita ngomong mudahnya lah ya, kita ngomong mudah beranggapan semisal ya, Malaysia mengadakan satu event combat juga, tapi di situ juri-jurinya orang Malaysia, pengadilnya orang Malaysia, agak kurang adil kan ya kan. Pasti nanti dari Indonesia pun juga keberatan. Wah ini bagaimana ya, itu sama yang dialami, yang dirasakan oleh para fighter. Netizen Malaysia juga seperti itu, guys. Aduh, sangat disayangkan, guys ya. So ya macam mana, geng, boleh komen di ruang komentar. Semoga dengan adanya case ini ya, untuk presiden dari Beyond ya, Selos juga mungkin nanti kedepannya bisa melakukan perbaikan agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Yang namanya taraf internasional, event internasional, apalagi pertandingan antara dua negara ya, Malaysia dan Indonesia, referee harus dari antar bangsa, itu lebih fair ya. Mungkin boleh dari Australia, mungkin boleh dari Arab Saudi, mungkin boleh dari Rusia ya. Nah itu jadi lebih fair, guys ya. Itu. So ya macam mana, geng, boleh komen lah di ruang komentar. Ya sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini, guys. Minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.